Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam ini. Abe ini, abe baba, abe ari, abe kae, wetan, para simpatisan pendukung Bapak Alvin Husein yang kami banggakan, kakanda kami tercinta Bapak Alvin Husein, calon kepala desa Nangalili periode 2022-2027 yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga pada malam ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara tatap muka dari kakanda kami tercinta Bapak Alvin Husein sebagai calon kepala desa Nangalili periode 2022-2027 dengan masyarakat desa Nangalili, Dusun Manggemaci. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik dari kakanda Alvin Husein untuk maju sebagai calon kepala desa Nangalili periode 2022-2027. Tangan dulu untuk Bapak Alvin Husein. Serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini selalu mendoa. Undangan simpatisan pendukung Bapak Alvin Husein yang kami banggakan. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Muhammad Tayyib, yang ketiga sambutan Bapak Alvin Husein selaku calon kepala desa Nangalili periode 2022-2028, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Untuk acara pembukaan, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Bapak Muhammad Tayyib. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada penata acara atau protokol yang memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk menyampaikan sambutan dalam rangka tatap muka dengan Pak Alvin Husein, calon kepala desa Nangalili periode 2022-2028. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita semua hadir pada malam hari ini dari setiap anak kampung dengan niat yang suci, sehingga pada malam hari ini mereka lapangkan dada, luangkan waktu demi Alvin Husein untuk calon kepala desa Nangalili periode 2022-2028. Tepuk tangan. Yang saya tokoh masyarakat, yang saya hormati tokoh adat, yang saya hormati tokoh pemuda, tokoh perempuan, yang saya hormati para simpatisan yang mendukung dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang paling dalam, yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Yang saya hormati Pak Alvin Husein, calon kepala desa Nangalili periode 2022
2028 yang saya hormati. Singkatnya, hadirin wal hadir, wan itan tua Desa Nangalili ini, khususnya di Dusun Mangemaci ini, yang saya banggakan dan yang saya kasihi. Bersama-sama kita sebagai insan Tuhan, patutlah dan layak kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya, karena atas penyelenggaraan, atas kehendaknya lewat hati nurani kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri dalam rangka acara tatap muka, yaitu dalam rangka untuk kita satukan niat kita, satukan tekad kita untuk memenangkan Pak Alvin Husain ini untuk menjadi Kepala Desa Nangalili periode 2022-2028. Abe baba, abe eja, abe kaeda, isi ama, isi ande, panana on naliho. Saya selaku tokoh masyarakat, Desa Nangalili, khususnya di wilayah Dusun Mangemaci, jauh no abe baba, abe inya, abe kae, abe ade. Saya ini adalah tokoh masyarakat. Kalau jauh pernah, jauh harap kita sama-sama pernah dukung ini Alvin. Mengapa saya dukung Pak Alvin? Alvin ini dia tidak lamar untuk calon kepala desa, supaya kita semua tahu. Pada saat itu saya inisiatif, saya rapat para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk kita adakan rapat, untuk agar supaya kita dapat rekomendasikan Alvin ini untuk calon kepala desa Nangalili. Sehingga alhamdulillah pada rapat itu banyak yang suara lewat saya bahwa kita harus jagokan, kita harus usung, kita harus rekomendasikan Pak Alvin ini untuk calon kepala desa Nangalili. Jadi sehingga pada saat itu saya bersama tokoh masyarakat, tokoh agama mendekati Pak Alvin Husain ini. Untuk lama dia baru menjawab atas pertanyaan saya. Sampai 2 kali saya tanya beliau lama menjawab. Taban, baru tak begitu saya tanya cepat-cepat dia sudah terima. Dia begini, oh, desa ini kan uang banyak. Nah, ini gitu tak. Tapi Alvin ini luar biasa. Dia lama. Saya tanya, kenapa kau lama jawab? Dia bilang, baik sudah Bapak Mantan, saya terima atas tawaran dari Bapak bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga saya selaku tokoh agama merekomendasikan Pak Alvin Husain ini untuk calon kepala desa Nangalili, sehingga pada malam hari ini beliau masih sehat, masih tegar, masih kuat duduk di hadapan kita ini untuk calon kepala desa Nangalili periode 2022-2028. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa saya pilih Alvin pada saat rapat itu? Mengapa? Pak Alvin ini adalah mantan kepala desa kurang lebih 6 tahun. Birokrasi pemerintahan beliau menjalankan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya pada saat itu selaku ketua BPD bekerja sama dengan beliau. Beliau pada saat akhir tahun dia mempertanggungjawabkan atas tugasnya kepada ketua, kepada anggota BPD. Itu baru betul. Ini baru betul sesuai dengan regulasi aturan. Sesuai dengan regulasi aturan bahwa kepala desa setiap akhir tahun itu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya itu selama 1 tahun kepada BPD, Badan Perwakilan Desa. Nah ini. Jadi sehingga pada saat itu, pada saat beliau melakukan, tidak ada cacat celah pun sedikit. Pada saat dia selama 6 tahun ini beliau tidak ada cacat celah pun sedikit. Nah, tidak ada. Jadi itu pertimbangan saya. Kedua, saya mendukung rekomendasi Alvin. Saya melihat situasi dan kondisi desa ini diinjak. Kita ini dikuasa menyangkut dengan perbatasan desa. Kalau kita memilih salah pemimpin desa ini, kita sangat berbahaya. Saya ini sangat berbahaya.
Maka saya memilih Alvin kita melihat dan kondisi keadaan di desa ini. Ya sangat parah, ya sangat sakit. Abe baba, abe ija bisa ada hari. Abe isa amat aku isa agak lagi. Jadi makanya saya rekomendasi Pak Alvin ini karena benar-benar karena betul-betul karena saya melihat bagaimana sepak terjang, bagaimana beliau selama 6 tahun memimpin di desa Nangalili ini. Karena apa? Ya, karena itu kita. Kita ini sudah di bawah tidak. Kita ini dikuasai perbatasan, dikuasai beliau. Contoh perbatasan desa Nangalili, Bukit Pasir Basah, pagar stop kebun stik jampung, tak berenang. Ngalo receng perbatasan itu sampai mengapa orang bisa pagar di sebelah bapak. Ini pertanyaan kita. Tanah itu pelengkap, tanah itu sudah memiliki orang. Pertanyaan kita, apakah siapa ya mungkin tanah ini sudah diserahkan dan siapa yang menyerahkan masih kita masih belum tahu. Nah ini yang saya perlu menyampaikan kepada kita semua. Jadi ini makanya kita lalu dia pemimpin yang kita lihat baik, lihat baik. Jadi oleh sebab itu takidah kunai singalu tukang hingga on mayigo nek kemangalelo kana nek kemangalelo liu nek kemangat dengan hasud ata hasud begini nih kan harus kandidi dia nu jauh terkasih itu tapi dia enggak nek kemangat orang yang ganggu lagi tidak boleh kita ini hadir pada malam ini kurang lebih mau 300 orang. Jadi saya minta agar supaya kita ini harus satukan hati untuk kita memenangkan Pak Alvin Husain ini untuk menjadi kepala desa ini periode 2022-2028. Nah, saya ini tokoh. Saya kalau pegang insan harus dia menang. Dulu saya pegang Amit menang, Canggu menang, Pak Alvin Husain. Nah, jadi ikut saya. Nah, jadi pagi dakon mayigo itu naik seanggi tukar celele. Nika bagasunu kena, nika kawasunu kota. Naik anggi itu kaca leleng. Para itu orang nika mangat tombak ata. Kita harus putus naik rom. Ini malam saya minta dengan sangat. Harus benar-benar dengan hati yang paling dalam. Marilah kita mendukung Pak Alvin Husain ini untuk menjadi kepala desa Nangalili 2022-2028. Isama isande beberapa ibu-ija BKRI yang saya hormati. Saya pilih Alvin karena saya melihat di dalam birokrasi pemerintah sekarang ini murah kemana tidak ada jelas di mana kepala busunya, di mana kaurnya di dalam menjalankan tugas itu campur aduk. Jadi oleh sebab itu makanya saya minta kepada Alvin, saya pribadi kepala desa harus tempatkan betul-betul siapa itu kepala dusun, siapa itu kaur, jangan campur aduk dalam menjalankan tugas kepemerintahan itu. Ini yang saya sampaikan kepada Pak Alvin ini agar supaya menjalankan roda pemerintah ini betul-betul sasaran betul yang diharapkan oleh masyarakat karena masyarakat sangat mendukung, sangat adalah ujung tombak daripada desa ini. Jadi oleh sebab itu makanya saya ngomong dengan Alvin, semua permasalahan ada di desa harus 1x24 jam harus segera diselesaikan, segera diurus, tidak boleh betul-betul bermasalah, harus segera begitu. Dan kalau perintah rakyat, seorang kepala desa tidak boleh perintah, di mana sih? Mana di lapangan? Lakon demi nggak mau di lapangan, jadi nggak awal yang untuk tanya masyarakat. Seorang kepala desa itu tidak boleh. Jadi seorang kepala desa saya minta perintah, lakon demi nggak. Jadi nggak awal sebagai kepala desa apa nggak pandai mengenai. Di mana sih? Tidak boleh. Jadi seorang pemimpin harus maris kita, itu lah lakon lah. Begitu. Jadi sehingga semua permasalahan dapat diatasi dengan baik. Nah, ini yang saya perlu sampaikan kepada kita semua. Aku 16 tahun di dalam pemerintahan desa. 16 tahun. Kepala desa saja saya 9 tahun. Pejabat, sekretaris saja tahun 88. Jadi saya ini sudah pengalaman senior aku. Jadi maka tak kira aku naik tukang hingga. Ya berkata bapak jadi dusun masih ini. Jauh ini sebagai tokoh. Saya ini sifat jadi anak tua, andiki, jadi anak muda, jadi atau orang tua. Minta barangkali kerja operan yang harus begitu. Saya minta, mengapa dukungan Pak Alvin sangat luar biasa. Bapak Haji Ibrahim itu seorang haji.
Pak Nurmi, Bapak Nurdin sampai di Paris ini sampai. Ya, sampai di Paris. Jadi oleh sebab itu makanya kita tolong siapa-siapa yang mendukung Pak Alvin ini. Siapa-siapa. Terus kalau orang tua tokoh masyarakat ini dia atau mau kenyana. Ini yang benar ini. Karena yang mendukung Pak Alvin ini orang tua semua, orang tokoh masyarakat semua. Nah, jadi oleh sebab itu Jawa Arab kepada bapak tabi ini harus suruh baca yang main, kita harus dukung Alvin ini. Jadi saya kira hanya itu saja penyampaian saya pada malam hari ini, agar supaya kita betul-betul pada malam hari ini kita maafenggong gana, kita mulai ke hati, kita harus dukung Alvin ini untuk menjadi kepala desa Nangalili periode 2022-2028. Saya kira hanya demikian saja sambutan saya yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Muhammad Tiyah yang begitu semangat menyampaikan aspirasi. Pak Muhammad. Sekali lagi terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Tiyah yang sudah menyampaikan sambutan pada malam ini. Mari kita satukan hati, satukan pikiran, bulatkan tekad untuk mendukung niat baik dari Bapak Alvin Husan untuk menjadi Kepala Desa Nangalili periode 2022-2028. Mari kita tepuk tangan yang meriah dulu. Selanjutnya sambutan Bapak Alvin Husan selaku calon Kepala Desa Nangalili periode 2022-2028. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, kita tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Alvin Husan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji yang saya hormati, para pemuka agama, pemuka adat, tokoh muda, tokoh gender, isi amadaku, isi kaedaku, isi anggeraku, isi inang, isi weta, isi kuadaku, sanggen, bagi leok, unea viejo. Pertama-tama, marilah kita lambungkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat memenuhi undangan singkat kami pada malam hari ini. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, bahwa malam ini kita semua sudah tahu bahwa di Nangalili khususnya dan Manggarai Barat umumnya terjadi perhelatan akbar, yaitu pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan oleh
Pemkab Kabupaten Manggarai Barat. Adapun desa yang mengikuti kontestasi di Kabupaten Manggarai Barat sejumlah 102 desa. Dan Lembur Selatan adalah 8 desa termasuk desa kita, Desa Nangalili. Untuk itu tentu kami selaku calon dari awal mendatangi keluarga dari rumah ke rumah, baik pagi, siang maupun malam, untuk meminta doa dan dukungannya. Karena kehadiran kami sebagai calon tidak begitu saja, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua tim tadi, bahwa saya direkomendasikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Nangalili, yang mungkin antara lain saya sampaikan pada malam hari ini, yang diketuai oleh Bapak Muhammad Tayyib dan Bapak Abdul Muthalib Hussein. Saat itu saya menjawab kedua tokoh tersebut beserta anggotanya, ada 6 orang pada saat itu, bahwa saya lagi konsentrasi untuk membangun Masjid Nurul Hidayah dengan nilai sejumlah 7,6 miliar. Namun pada saat itu baik Bapak Muhammad Tayyib maupun Bapak Abdul Muthalib menyampaikan kepada saya, Ari, asik, yang penting kau mau, kau terima. Kami sebagai tokoh akan bekerja bersama kau jika nanti kau terima. Karena hal itulah sehingga pada saat itu saya menjawab, alhamdulillah kalau memang itu jawaban yang diberikan oleh bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam kita membangun desa tentunya banyak trik yang tentu dilakukan oleh kepala desa itu. Yang pertama, jika dia calon, maka dia akan mencari relasi. Saya ulangi, jika dia calon, maka dia akan mencari relasi, yang mana relasi tersebut akan mendorong dia, membackup dia, membiayai dia. Dengan tidak sadar, jika nanti calon itu terpilih, maka yang mengatur segala roda pembangunan di Desa Nangalili adalah pihak-pihak tertentu. Jadi untuk itu ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Tayyib dan Bapak Abdul Muthalib beserta 4 teman lainnya, bahwa jangan mencari pendukung yang bersifat bisnis, karena nanti asik kalau kau terpilih, merekalah yang mengatur kau. Sehingga sampai dengan detik ini saya tidak mendekati orang-orang yang bersifat bisnis atau proyek. Bagi saya, dana desa dan alokasi dana desa adalah dana dari masyarakat Desa Nangalili.
tidak untuk dipergunakan oleh sekelompok orang ataupun beberapa kelompok yang berada di Desa Nangalili ini. Selanjutnya, bahwa saya mau maju kepala Desa Nangalili, ada beberapa catatan sebelum Bapak Muhammad Tayyab dan Bapak Abdul Talib Kuse ke rumah. Ada rasa keprihatinan saya. Ada rasa keprihatinan saya terhadap kedaulatan desa kita, di mana desa kita diinjak-injak harga dan martabatnya. Disadari atau tidak oleh seluruh warga Desa Nangalili bahwa beberapa oknum di Desa Nangalili ini telah melepas sebagian wilayah Desa Nangalili ini kepada keluarga yang berada di Desa Batu Kiri. Sebagai pribadi, saya sangat memprihatinkan atas kelakuan beberapa tokoh tersebut yang mengaku diri sebagai tokoh tapi tidak berpihak kepada rakyatnya. Yang kedua, bahwa saya melihat kemerdekaan dari warga Nangalili seolah-olah diinjak-injak oleh warga desa lain. Dasar itulah bagaikan gayung tersambut pada saat Bapak Muhammad Tayyab dan Bapak Abdul Talib Kuse ke rumah beserta teman-temannya. Walaupun pada saat itu lama saya menjawab, tapi ada dasar keprihatinan dengan martabat dan kemerdekaan warga Desa Nangalili, sehingga saya siap untuk maju menjadi kepala Desa Nangalili tahun 2022-2028. Bapak menjadi pemimpin harus bersifat gentleman. Menjadi pemimpin, saya ulangi, harus bersifat gentleman. Jangan seperti kucing, bisa berbuat, tidak bisa bertanggung jawab. Kita ingat, sekali lagi kita ingat apa yang terjadi pada tahun 2005, tepatnya pada bulan Februari 2005. Jika kita gentleman, kita harus siap mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Jangan kita berbuat lalu kita menyembunyikan diri, lalu orang lain menjadi korbannya. Untuk itu, saya mau tanya kepada bapak-bapak mereka, apakah kita orang Nangalili mau memilih pemimpin seperti itu? Tidak. Jangan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa saya sebagaimana yang disampaikan oleh ketua tim tadi, sebagian tahu, sebagian tidak, bahwa saya pernah menjabat sebagai kepala Desa Nangalili periode 2005-2010. Pemerintahan desa
saya tempatkan orang-orang sebagaimana kemampuannya, tidak terjadi tumpang tindih. Walaupun pada saat itu kita belum punya dana, karena pada saat itu Manggarai Barat baru dimekarkan dari Manggarai. Namun pada tahun 2009 kita mendapat alokasi dana desa sebesar 105 juta. Pada saat itu saya bersama Ketua BPD dan anggota beserta seluruh masyarakat merencanakan pembangunan dengan dana sebesar 105 juta. Dan dana tersebut tidak sepeser pun saya memegangnya. Dana tersebut menjadi tanggung jawab bendahara, dan saya cuma bisa menyampaikan bahwa ini dana desa, tolong dijaga baik. Jika terjadi kehilangan, maka itu tanggung jawab Pak Bendahara. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya mengulas tentang 2 tahun terakhir ini saya bersama dengan warga desa Nanglili, khususnya dalam wilayah Dusun Mengambaci, Dusun Wajamal, dan sebagian Dusun Gunung Pudang. Pada tanggal 1 November 2020, saya dipilih oleh umat Masjid Nurul Hidayah menjadi Ketua Panitia Pembangunan Masjid dengan biaya 7,6 M. Pada tanggal 8 November 2020 kita membentuk struktur karena panitia berada di bawah kendali BKM, Badan Kesejahteraan Masjid. Setelah struktur terpilih, maka kita membuat MOU-nya, kontrak kerja antara panitia. Saya selaku ketua memimpin pekerjaan dan menyelesaikan segala persoalan. Yang kedua, saya sebagai ketua bersama panitia pembangunan mencari dana baik dalam desa maupun di luar desa. Adapun pengendalian dana tersebut dilakukan oleh BKN beserta wakil ketua panitia. Jadi dalam ini saya tidak pernah terlibat dalam soal keuangan. Sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini, karena situasi masjid kita, kegiatan masjid kita sementara nonaktifkan dengan pertimbangan berbagai hal, namun dalam hal-hal tertentu masih dilaksanakan. Jadi dalam memimpin pekerjaan, saya yang turun ke lokasi, misalnya pergi mengambil pasir, baik di pantai Berenang maupun di pantai Jamal, saya memimpin umat untuk bekerja. Sementara yang memimpin di masjid adalah wakil ketua pembangunan, yaitu Pak Jai bersama dengan bapak-bapak senior di
Masjid Nurul Hidayah Nangalili. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sebetulnya disadari apa tidak, baik oleh keluarga dari Dusun Tonong Pudang yang berada di Rohat maupun di Dusun Bayara dan Dusun Bajamal yang saya tahu selama 6 tahun ini tidak sedikit pun tersentuh oleh pembangunan desa Nangalili. Saya pribadi sangat prihatin dengan keluarga saya yang berada di Rohat. Setiap saya ke Ambah, jika menggunakan motor metik, maka saya yakini motor tersebut tidak akan kembali lagi ke rumah. Begitupun di Dusun Bayara, setiap musim penghujan terjadilah danau yang tidak pernah kita harapkan, mulai dari Ngalor Palis sampai ke rumahnya Pak Daeng yang di Pelabuhan Nisar itu. Apa iya desa tidak punya dana? Apa iya pemerintah ini tidak pernah melihat tentang kondisi wilayah desanya? Pun juga terjadi di Dusun Bajamal. Jika terjadi hujan, maka aspal tersebut menjadi kubangan kerbau. Ini sangat-sangat memprihatinkan dari keluarga kita yang berada di 3 dusun. Untuk itu, saya hadir malam ini mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa Nangalili periode 2022-2028 dengan niat agar terjadi pemerataan pembangunan di desa Nangalili ini. Jadi untuk itu, besar harapan saya kepada seluruh keluarga besar desa Nangalili, baik dari Bayara, dari Bajamal, dari Magamaci, dari Wepada, Kendol, Leto, dan Rohat, memohon dukungan dan doa restunya agar saya dapat terpilih dalam kontestasi pemilihan kepala desa tanggal 10 September 2022. Sekali lagi, saya sangat mengharapkan bahwa dukungan dan doa restu dari Bapak Ibu semuanya. Dan saya mau sampaikan beberapa trik saya. Jika nanti desa pemekaran sudah definitif, saya ulangi lagi agar tidak salah. Jika nanti desa pemekaran sudah definitif, maka saya akan lakukan yang pertama, pemekaran dusun di wilayah desa induk. Dan sebelum
terjadi definitif, maka tugas saya yang pertama, saya harus bangun kantor desa Pemekaran layaknya sebagai kantor yang dapat dilihat oleh masyarakat desa Nangalili. Itu niat saya untuk menjadi kepala desa Nangalili periode 2022-2028. Saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf manakala ada kata-kata dan sikap saya ataupun ucapan saya yang tidak berkenan pada tempat ini. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Alkimuto selaku calon kepala desa Nangalili periode 2022-2028. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada kakanda kami tercinta Bapak Alvin Hussein yang sudah menyampaikan niat baiknya untuk menjadi kepala desa Nangalili periode 2022-2027. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik dari Bapak Alvin Hussein untuk menjadi kepala desa Nangalili periode 2022-2028. Sekali lagi mari kita tepuk tangan yang meriah. Keberhasilan utama seorang pemimpin itu saat ia bisa menaklukkan hawa nafsunya, menundukkan lawannya dengan cara terhormat, sekaligus memberhasilkan orang-orang yang dipimpinnya. Bersama dalam keberkahan dan kemandirian menuju desa Nangalili yang sejahtera, maju, aman, rukun, dan tertib. Baiklah Bapak Ibu dengan yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Alvin Hussein tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Wal akhir ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik.